Halo semuanya, saham Apple, Microsoft, sama Google ini selalu jadi primadona para investor-investor di bursa saham US karena emang kinerja perusahaannya bagus banget, terus harga sahamnya juga naik terus dalam jangka panjang. Nah, kali ini kita bakalan bahas gimana model bisnis dari mereka bertiga, gimana potensi mereka di masa depan, dan di harga sekarang ini apakah sahamnya lagi under value, fair value, atau udah over value. Nah, tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian up to date sama channel ini. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Pertama kita ke Apple. Apple ini perusahaan yang udah gede banget, udah mature banget, dan produknya dipakai hampir semua orang di seluruh dunia. Kayak iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch, Apple TV, dan masih banyak lagi. Pendapatan Apple itu paling banyak datang dari iPhone yang nyumbang hampir setengahnya. Selain iPhone, pendapatan dari Apple Service kayak iCloud, Apple Music, Apple TV, Apple Fitness ini yang nyumbang kedua paling banyak, dan growth-nya kalau kita lihat di sini ya, ini juga lumayan kencang. Apple ini kalau menurut gue punya economic moat yang kuat banget. Soalnya selain Apple ini udah punya brand equity, ekosistemnya Apple itu lengkap banget. Hampir semua layanan, semua software untuk kebutuhan apapun itu ada. Dan tampilan layarnya juga bagus banget. Makanya pengguna Apple ini cenderung nggak mau pindah ke brand lain karena dengan mereka beli produknya Apple aja, semua kebutuhan termasuk kebutuhan produktivitas sehari-hari itu semuanya udah bisa dia dapat dari produk-produknya Apple. Makanya dengan moatnya yang kuat, Apple ini punya pricing power di mana dia bisa naikin harga dari produk terbaru mereka dan orang-orang tetap aja mau beli. Dan moatnya Apple ini juga tercermin dari net profit marginnya yang bisa sampai 26% dan return on invested capital yang bisa lebih dari 50%. Artinya Apple ini karena emang moatnya yang kuat, mereka itu nggak perlu ngeluarin banyak duit buat bisa terus cetak revenue dan profit yang gede. Selama 7 tahun terakhir, Apple ini bisa numbuhin revenue, profit, sama free cash flow-nya di kisaran 9-12% per tahun. Ini growth yang lumayan, tapi perlu kita tahu kalau Apple ini company yang udah gede banget. Dan makin gede company, itu growth-nya bakalan makin lambat. Jadi ke depannya, growth-nya itu bakalan lebih lambat dari 9-12%. Nah, Apple ini juga rajin bagi dividen sama ngelakuin buyback saham. Yang artinya ini bagus banget, terutama buat yang mau hold sahamnya buat jangka panjang. Kita bisa dapat cash flow rutin dari dividen, dan dengan buyback itu bisa ngurangin jumlah saham beredar, dan itu bisa bantu naikin earnings per share. Jadi kalaupun nih Apple ini net profitnya ke depannya nggak tumbuh sama sekali, tapi dengan dia rutin buyback, EPS-nya itu masih bisa tetap tumbuh. Nah, berapa harga wajarnya saham Apple itu bakalan kita hitung pakai discounted cash flow. Jadi kita bakalan hitung fair value-nya itu dari berapa free cash flow yang dihasilin Apple di masa depan. Kita nggak tahu masa depan, jadi kita perlu buat asumsi. Oke, pertama kita buat asumsi untuk growth. Apple ini kan company yang udah gede banget, jadi dari segi growth harusnya ke depannya itu bakalan melambat dan lebih lambat dari sebelumnya. So, kita pakai aja asumsi growth yang konservatif ya. Kita pakai 3%, 6%, sama 9% growth per tahun untuk 10 tahun ke depan untuk masing-masing skenario low, middle, sama high case. Jadi untuk asumsi skenario yang high case, kita masih percaya kalau growth-nya itu masih bisa dijaga di kisaran 9% per tahun. Next, price to free cash flow di tahun ke-10 nanti. Ini cara kerjanya mirip price to earnings. Price to free cash flow ini biasanya tergantung economic mode sama growth. Makin kenceng growth, makin kuat economic mode, makin gede price to earnings sama price to free cash flow. Apple mungkin growth-nya bakalan lambat ke depannya, tapi dia punya economic mode yang kuat banget. So, kita pakai asumsi yang nggak tinggi, tapi juga nggak rendah banget. Kita pakai 14, 16, sama 18 kali untuk price to free cash flow. Terakhir, untuk return on investment, kita mau return 13% per tahun dari Apple, karena kita mau ngalahin indeks S&P 500. Oke, kita lihat ya. Apple per video ini dibuat ada di harga 157. Dan harga wajarnya itu ada di 70 untuk low case, 95 untuk middle case, sama 130 untuk high case. Jadi meskipun Apple ini company yang bagus banget, tapi tetap aja harga sahamnya ini udah kemahalan. Cuma untuk skenario high case ini sebenarnya nggak terlalu jauh dari harganya yang sekarang. Nah, kalau menurut gua, harga beli yang bagus untuk saham Apple itu ada di sekitaran middle case. Di range 90-100 itu menurut gua cukup bagus buat beli saham Apple untuk investasi jangka panjang. Next, kita ke Google atau Alphabet Inc. Google ini internet company yang terkenal banget sama search engine dan video platformnya yaitu google.com sama youtube.com. Dan emang revenue-nya Google itu mayoritas datangnya dari sana.
Dan mereka ini dapat duitnya itu dari nampilin iklan di google.com sama youtube.com. Google ini juga punya economic mode yang kuat dari Google sama YouTube, karena emang brand equity-nya itu yang kuat banget, dan kemampuan artificial intelligence-nya Google sama YouTube ini benar-benar pinter banget, dimana mereka bisa tahu persis apa yang kita mau search. Bayangin aja ya, kalau kita mau cari info, pasti yang pertama muncul di pikiran kita, di otak kita itu kan pasti google.com. Dan kalau kita mau nonton video, pasti langsung kepikirannya sama YouTube. Jadi brand equity dari Google sama YouTube ini udah kuat banget. Selain dari Google sama YouTube, mereka juga dapat revenue dari layanan Google Play, operating system Android, Google Fitbit, Google Cloud, sama startup rintisannya Google kayak Waymo sama Calico. Cuma dari semua bisnisnya Google, cuma Google, YouTube, sama Google Other yang di dalamnya ada Android sama Google Play yang udah cetak profit. Segmen yang lain, terutama Google Cloud, ini per kuartal kedua tahun 2022 ini masih cetak rugi. Selama 7 tahun terakhir, revenue growth dari Google itu bisa mencapai 20% per tahun. Net profitnya juga bisa tumbuh rata-rata sampai 24% per tahun. Dan ini growth yang kenceng banget. Tapi sama kayak Apple, Google ini juga company yang udah gede banget. Jadi kedepannya growth-nya bakalan melambat dan nggak bakalan sekencang 7 tahun terakhir. Cuma kedepannya Google ini masih punya potensi growth, terutama dari Google Cloud. Meskipun belum cetak profit, tapi dengan Google Cloud ini growth-nya juga kencang banget, bisa sampai rata-rata 40% per tahun selama beberapa tahun terakhir. Harapannya kedepannya bisa segera cetak profit, dan itu bisa bantu numbuhin net profitnya Google. Selain punya potensi growth, Google juga punya profitability yang bagus banget dengan net profit marginnya yang ada di 25%, return on equity-nya ada di 28%, dan return on invested capital-nya yang juga bisa sampai 25%. Ini nggak setinggi Apple, tapi ini tetap bagus, yang artinya Google ini juga efektif banget investasiin uang yang mereka punya untuk cetak profit sama cash flow. Terus Google ini juga punya rasio debt to equity yang kecil banget, cuma 0,1 kali. Current rasionya di 2,8 kali, ini gede banget. Dan cash to debt rasionya itu 4,72 kali. Yang artinya utangnya dikit banget. Dan uang cash sama aset lancar yang dipegang sama Google itu jauh lebih dari cukup untuk bayar semua utangnya. Ini bagus banget karena artinya Google itu punya banyak sisa uang cash yang bisa dipakai buat investasi, buat ngembangin bisnisnya. Apalagi ditambah profitability-nya Google yang bagus, itu ngebuat Google ini punya potensi untuk bisnisnya ini bisa terus compounding dalam jangka panjang. Nah, sekarang kita juga bakal hitung berapa harga wajarnya saham Google. Caranya sama kayak Apple tadi. Pertama, kita asumsiin growth untuk kedepannya. Google emang masih punya potensi growth, tapi dengan Google ini ukurannya udah gede banget, growth-nya nggak akan sekencang tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya dia bisa tumbuh 20%-an per tahun, mungkin kedepannya kita pakai aja asumsi 7, 10, sama 13% growth per tahun untuk 10 tahun ke depan untuk low, middle, sama high case skenario. Ya mungkin growth belasan persen ini masih bisa dicapai ya sama Google buat kedepannya. Next, kita bakalan asumsiin berapa price to free cash flow-nya Google di tahun ke-10 nanti ketika kita mau jual sahamnya. Sekali lagi, ini tergantung dari growth sama economic mode. Google ini growth-nya cukup bagus, economic mode-nya juga kuat, tapi dengan ukuran yang udah gede dan growth-nya yang bakalan slowing down, kita pakai asumsi yang agak konservatif. So, kita asumsiin price to free cash flow-nya Google itu di kisaran 15, 17, sampai 19 kali untuk Google untuk 10 tahun ke depan. Terus untuk return, kita mau return 13% per tahun dari saham Google supaya kita bisa ngalahin return dari indeks Nasdaq sama S&P 500. Oke, kita lihat ya. Google per video ini dibuat ada di harga 111. Dan harga wajarnya itu ada di 79 untuk low case, 98 untuk middle case, dan 123 untuk high case. Jadi saham Google sekarang ada di antara fair value untuk middle case sama high case. Nah, kalau menurut gue ya, di harga sekarang sebenarnya cukup oke nih buat beli saham Google untuk long term investing. Cuma kalau mau yang agak lebih aman, plus potensi returnnya juga lebih gede dalam jangka panjang, kalau menurut gue ada baiknya kita tunggu di harga 90-100an. Sekarang kita ke Microsoft. Microsoft ini company yang ngejual banyak banget produk teknologi. Portofolio bisnisnya Microsoft itu isinya banyak banget, mulai dari software untuk produktivitas, layanan cloud service, software untuk karir sama bisnis, gaming, layanan storage, browser, operating system, sampai laptop pun mereka jual. Nah, beda sama Apple yang revenue-nya itu hampir setengahnya dari iPhone, sama Alphabet yang mayoritas revenue-nya itu datangnya dari Google sama YouTube. Kalau Microsoft, ini sumbangan revenue-nya itu cenderung kebagi rata dari 3 segmen bisnisnya.
Paling banyak disumbang dari bisnis intelligent cloud, tapi segmen lain itu revenue-nya juga nggak beda jauh. Microsoft ini juga punya economic moat yang kuat banget dari brand equity plus ekosistemnya yang luas banget. Tadi udah kita lihat ya, produknya itu banyak banget dan emang ekosistemnya yang luas ini tuh karena Microsoft ini sering banget akuisisi perusahaan lain untuk ekspansi bisnis. Mulai dari Nokia, GitHub, LinkedIn, ZeniMax, sampai rencana akuisisi mereka yang terbaru yaitu Activision Blizzard. Jadi cara Microsoft buat tetap tumbuh itu selain mereka ngembangin bisnisnya, ngembangin produk yang ada, dia juga sering akuisisi perusahaan-perusahaan lain. Selama 7 tahun terakhir, Microsoft punya revenue growth rata-rata 11% per tahun, net profitnya tumbuh rata-rata 29% per tahun, terus free cash flow-nya tumbuh rata-rata 15% per tahun. Ini growth yang bagus ya, emang nggak sekencang Google, tapi masih lebih kencang dari Apple. Dari segi profitability, Microsoft net profit marginnya bisa di atas 30%, return on equity-nya bisa di atas 40%, sama return on invested capital yang juga bisa di atas 30%. Ini profitability yang excellent banget, dan ini pertanda kalau Microsoft ini mereka pinter banget investasiin uangnya, entah itu akuisisi perusahaan atau ngembangin produk yang mereka punya untuk bisa cetak profit sama cash flow yang gede dan terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Potensi growth Microsoft kedepannya itu datang dari bisnis cloud, terutama Azure, di mana dia dapat benefit dari tren pertumbuhan industri cloud computing, di mana makin banyak company yang ngelakuin transformasi digital yang ngebuat permintaan untuk layanan cloud itu makin nambah. Selain Azure, akuisisi Activision Blizzard ini kalau memang jadi, ini juga bisa jadi mesin growth yang bagus buat jangka panjang, karena bukan cuma revenue sama profitnya Activision yang bakalan konsolidasi ke Microsoft, tapi itu juga bisa nambah demand untuk langganan Microsoft Game Pass, sama nambah demand atau permintaan untuk Xbox. Karena game-game buatannya Activision itu nantinya bakalan bisa diakses dari Microsoft Game Pass sama Xbox. Cuma akuisisi Activision Blizzard ini emang belum fix, jadi belum pasti jadi. Ya jadi harapannya ya dealnya itu bisa direalisasiin ke depannya. Sekarang kita bakal hitung berapa harga wajarnya saham Microsoft. Caranya sama kayak tadi. Pertama kita buat asumsi growth ya. Microsoft ini emang masih punya potensi growth, tapi sama kayak Apple sama Google, Microsoft ini company yang udah gede banget. Jadi kita nggak bisa expect growth yang terlalu tinggi ke depannya. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya bisa tumbuh di kisaran belasan persen sampai 20%-an, ke depannya mungkin kisaran belasan persen masih bisa. Tapi karena agak susah nebak ya berapa growth-nya ke depannya, plus juga deal untuk Activision Blizzard ini belum pasti jadi, kita mau pakai asumsi yang lebih konservatif aja. So, kita pakai aja asumsi growth 5, 8, sama 11% growth per tahun untuk 10 tahun ke depan. Next, price to free cash flow di tahun ke-10. Growth-nya Microsoft ini bakalan melambat ke depannya, jadi price to free cash flow ke depannya harusnya lebih rendah dari yang sekarang di 28 kali. Tapi karena Microsoft ini masih punya economic moat yang kuat, price to free cash flow di sekitaran range 14, 16, sampai 18 kali, ini masih mungkin ya buat 10 tahun ke depan. Terakhir, return on investment atau ROI, kita mau return 13% per tahun dari saham Microsoft. Oke, sekarang kita lihat. Microsoft sekarang ada di harga 264, dan ya harga sekarang ini udah overvalue ya. 110 harga wajar untuk low case, 149 untuk middle case, sama 202 untuk high case. Jadi Microsoft ini udah overvalue, tapi karena fundamentalnya bagus banget, jadi untuk sekarang ya bisa dipertimbangin kali ya buat taruh ke watchlist kalian. Gue sendiri juga suka sama Microsoft, bisnisnya bagus banget, dan gue percaya growth-nya itu mungkin masih bisa di kisaran high case, sekitaran 10-11%-an per tahun. Jadi perkiraan gue, fair value-nya itu kalau menurut gue ada di kisaran harga 190-200. Tapi gue pribadi mau ada tambahan margin of safety. Jadi mungkin gue bakalan pertimbangin untuk beli saham Microsoft itu di kisaran harga 150-160-an di kisaran middle case. Oke, itu dia ya, Apple, Microsoft, sama Google. Kalau kalian punya pandangan lain soal mereka bertiga, boleh banget share di kolom komentar. Disclaimer ya, ini bukan perintah untuk jual beli, tapi ini cuma opini sama analisa gue aja. Keputusan tetap di tangan masing-masing, dan jangan lupa do your own research. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan lonceng supaya kalian up to date sama channel Todopedia. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu, dan sampai ketemu di video selanjutnya.